Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke Bukit Tinggi, tidak lupa mendaki Gunung Kerinci. Senang sekali bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Tidak terasa sudah 3 minggu kita belajar di rumah. Walaupun kita belajar di rumah, jangan sampai kita terlena dan berleha-leha. Dengan belajar di rumah, banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Kita dapat mengisi keseharian kita dengan memperbanyak ibadah, melatih tubuh dengan berolahraga, atau melakukan hobi yang kita senangi. Kalian bisa melukis, menggambar, berlatih memasak, atau melakukan hobi lain yang kalian senangi. Apalagi saat ini kita menjelang perayaan Idul Adha. Kalian bisa mengisi hari kalian dengan puasa Zulhijjah, puasa Tarwiyah, atau juga puasa Arafah. Selamat mengisi waktu kalian dengan hal yang positif dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi ketiga, yaitu meringkas berita. Berita apa yang sudah kalian baca hari ini? Tentu saja berita akhir-akhir ini tidak lepas dari seputar tema COVID-19. Situasi pandemi seperti ini semoga saja cepat berlalu agar kita bisa hidup dengan kembali normal. Nah, kali ini kita akan mencoba meringkas berita. Meringkas berita berarti kita membaca berita lalu menyusunnya kembali ke dalam bentuk yang lebih singkat. Meringkas berita dapat membantu kita lebih memahami isi berita yang kita baca. Juga membantu orang lain yang sibuk sampai tidak bisa membaca berita secara keseluruhan. Bagaimana cara meringkas berita? Caranya ada 2 tahap. Untuk meringkas sebuah berita, ada 2 cara yang dapat kita lakukan. Setelah kita membaca sebuah berita, yang pertama tentukan dulu unsur 5W plus 1H atau adik Simba. Yang kedua, rangkailah unsur yang sudah ditemukan tadi ke dalam sebuah ringkasan berupa paragraf. Kalian masih ingat kan pada pertemuan kemarin apa itu 5W 1H? Yang pertama, unsur apa? Apa kejadian yang ada di dalam berita tersebut? Yang kedua, unsur di mana? Di mana terjadinya berita tersebut? Yang ketiga, unsur kapan? Kapan terjadinya berita tersebut? Yang keempat, unsur siapa. Siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Yang kelima, unsur mengapa. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi atau alasannya. Yang keenam, unsur bagaimana. Bagaimana kejadiannya, proses terjadinya, atau keadaan yang digambarkan di dalam berita tersebut. Nah, sebagai contoh, marilah kita baca berita berikut ini. Pariwisata Uganda dibuka kembali setelah 4 bulan lockdown. Situs pariwisata di Uganda kini telah dibuka kembali untuk mulai menerima pengunjung. Hal ini dikatakan Kolonel Tom Butime, Menteri Pariwisata, Margasatwa, dan Purbakala. Sektor pariwisata terhenti pada bulan Maret setelah Presiden Yoweri Museveni mengumumkan penutupan semua perbatasan bersama dengan Bandara NTB, diikuti dengan penangguhan transportasi pribadi dan umum, tempat usaha, dan segala bentuk pertemuan publik.
Namun mulai Juni, Otoritas Marga Satwa Uganda atau UWA membuka kembali taman-taman nasional untuk para wisatawan ketika pemerintah mulai mengurangi lockdown. Butime mengatakan seluruh sektor telah dibuka dengan syarat mereka mengikuti prosedur operasi standar atau SOP dan pedoman pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Dari berita tadi, pertama-tama kita tentukan dulu unsur 5W1H. Dari berita tersebut dapat kita lihat di bagian judul sudah dapat kita lihat bahwa ada satu unsur berita yang disebutkan, yaitu unsur di mana. Di mana peristiwa ini terjadi, yaitu di Uganda. Sedangkan di paragraf kedua dapat kita lihat ada dua unsur yang dapat kita temukan. Yang pertama, unsur apa? Apa kejadian yang ada di dalam berita tersebut? Kejadian yang ada di dalam berita tersebut yaitu situs pariwisata di Uganda kini telah dibuka kembali untuk mulai menerima pengunjung. Unsur selanjutnya yang ada di dalam paragraf 1 yaitu unsur siapa. Siapa yang terlibat dalam berita ini yaitu Kolonel Tom Butime, Menteri Pariwisata, Marga Satwa, dan Purbakala. Dalam paragraf ketiga pun dapat kita temukan unsur-unsur berita. Yang pertama yaitu unsur kapan. Kapan kejadian dalam berita ini, yaitu disebutkan di dalam paragraf ketiga, kejadian dalam berita ini dimulai pada bulan Juni. Mulai bulan Juni, Otoritas Marga Satwa Uganda atau UWA membuka kembali taman-taman nasional untuk para wisatawan. Unsur selanjutnya yang ada di dalam paragraf ketiga yaitu unsur mengapa. Mengapa peristiwa dalam berita ini terjadi? Mengapa pariwisata Uganda dibuka kembali setelah lockdown? Alasannya karena pemerintah mulai mengurangi lockdown di negaranya. Sehingga sektor pariwisata pun dibuka kembali. Unsur selanjutnya yang ada di dalam paragraf ketiga yaitu unsur bagaimana. Bagaimana proses terjadinya peristiwa di dalam berita? Bagaimana proses pembukaan kembali sektor pariwisata di Uganda? Sektor pariwisata telah dibuka dengan syarat mereka bisa mengikuti prosedur operasi standar atau SOP dan pedoman pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itulah unsur-unsur berita 5W1H atau adik Simba yang dapat kita temukan di dalam teks berita tersebut. Menyenangkan bukan? Nah, kalian pasti bisa melakukannya. Setelah kalian menentukan unsur di dalam berita, kita akan melalui tahap yang kedua, yaitu merangkai unsur-unsur berita yang tadi menjadi sebuah paragraf ringkasan. Seperti ini contohnya. Kita rangkai kembali kalimat unsur tadi menjadi sebuah paragraf. Ringkasannya menjadi seperti ini. Situs pariwisata di Uganda kini telah dibuka kembali untuk mulai menerima pengunjung. Menurut Kolonel Tom Butime, Menteri Pariwisata, Marga Satwa, dan Purbakala. Mulai Juni, Otoritas Marga Satwa Uganda atau UWA membuka kembali Taman Nasional ketika pemerintah mulai mengurangi lockdown. Syarat pembukaan tersebut mereka mengikuti SOP dan pedoman pencegahan COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Mudah bukan? Nah, berita yang panjang tadi sekarang berubah bentuknya menjadi berita yang lebih singkat, tetapi masih menjelaskan unsur-unsur berita yang ada di dalam berita lengkapnya.
Sekarang kalian semua sudah paham bukan bagaimana cara meringkas berita? Untuk tugas di rumah, cobalah kalian baca satu berita terbaru. Kalian bisa membacanya dari koran, majalah, ataupun media internet. Atau jika tidak ada, kalian bisa menonton TV dan menulis kembali beritanya. Atau dapat juga kalian mendengarkan berita dari radio. Setelah itu, ringkaslah berita tersebut menjadi satu paragraf sesuai dengan cara meringkas berita seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya. Selamat belajar, sehat selalu. Kita baca hamdalah. Dan kita akhiri pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.